Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mirmaatul Hasanah dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Kata pendekatan sering disinonimkan dengan kata approach yang berasal dari bahasa Inggris. Pendekatan sendiri secara bahasa berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, hampir, akrab, dan menjelang. Sementara pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati. Memang, secara bahasa pendekatan merupakan proses atau cara perbuatan mendekati, tetapi secara istilah pendekatan bersifat aksiomatis dan menyatakan suatu pendirian, filsafat, serta keyakinan. Tujuan pendekatan yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan murid untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan murid belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual murid dalam kelas. Dan yang keempat yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan. Yang pertama yakni pendekatan kekuasaan. Dalam penerapan pendekatan kekuasaan ini, guru sebagai seorang manajer kelas memiliki dua peran. Yang pertama yaitu berperan sebagai pengontrol, dan yang kedua berperan sebagai pembimbing perilaku peserta didik dalam kelas. Sebagaimana pengontrol, guru memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku peserta didik di dalam kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman ini dapat digunakan oleh guru jika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Jika guru masih mampu mengendalikan kondisi kelas dengan pendekatan lain, sebaiknya guru tidak menggunakan pendekatan semacam ini. Memang benar, diakui ataupun tidak, ancaman dapat digunakan oleh guru untuk mengendalikan kelas. Tetapi sebagai sebuah perbuatan yang berstigma negatif, sebaiknya penggunaan ancaman ini dihindari, baik berupa ancaman fisik seperti memukul, mencubit, menjewer, dan lain sebagainya, maupun berupa ancaman psikis seperti menggertak, memberi nilai rendah, mengeluarkan peserta didik dari kelas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Bebas berarti lepas sama sekali, tidak berhalang, terganggu, dan sebagainya, sehingga dapat bergerak dan berbicara dengan leluasa. Dalam konteks manajemen kelas, pendekatan kebebasan dapat didefinisikan sebagai cara pandang guru yang menyatakan bahwa kondisi kelas yang kondusif dapat dicapai jika guru sebagai seorang manajer di kelas memberikan keleluasaan kepada semua peserta didiknya untuk bergerak bebas di dalam kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.